Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pagi hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan, mesbah doa pagi kita. Biarlah kita hari ini mencari wajah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh menyenangkan hati Dia. Karenanya Tuhan sumber kekuatan kita, sumber kehidupan dan pengharapan bagi orang yang percaya. Begitu utamakan Tuhan pagi hari ini, dan mari saudara kita senangkan hati Tuhan. Tidak ada yang mustahil, maka segala perkara yang ajaib terjadi pada hari ini. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita butuhkan, serahkan pada Tuhan Yesus. Dan biarlah kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang padamu menaikkan terima kasih Bapa di dalam lidah bibir mulut kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Kau berikan kesehatan, kekuatan buat kami Bapa, sehingga kami boleh ada hari ini pun karena anugerah-Mu. Walaupun dalam kehidupan kami Tuhan banyak pergumulan, tantangan yang kami hadapi, kami tidak mau Tuhan gentar dan takut. Kami percaya kami tidak sendiri, karena kami percaya ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, dan Roh Kudus penolong kami, penasihat ajaib kami, dan Kau pasti berikan kemenangan dan jalan keluar. Tapi kami serahkan semuanya, beban-beban segala apapun yang ada dalam hidup kami serahkan padamu. Bahkan kalau ada dosa dan kesalahan kami Tuhan yang disengaja maupun tidak, sampai hari ini kami Tuhan Yesus diingatkan Tuhan untuk kami Tuhan, biarlah kami boleh Tuhan terima pengampunan daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami biarlah menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini Tuhan. Kami ikat patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami untuk kasih setia-Mu yang kami boleh alami dalam hidup ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu Tuhan, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Oh haleluya Tuhan Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu ya Tuhan Yesus, syukur
Bapa yang ku alami Tuhan dalam hidup ini tak melebihi kekuatanku. Pergumulan dan masalah hidupku tak sebanding denganmu. Engkau memberikan kekuatan kemenangan, jalan keluar bagi hidup kami yang percaya padamu. Kami tak takut, Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik selamanya. Engkaulah Tuhan kami, penolong yang ajaib. Terima kasih Bapa. Ya Ramaya Nasan, Ya Ramashikaramaya Tuhan Yesus. Haleluya Ramaya Sande, Ya Ramaya Se. Haleluya Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat Allah yang setia, buat Allah penjaga Israel, tak pernah terlelap dan tak pernah tertidur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kasih setiamu dalam hidup kami. Kami diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, kesembuhan Tuhan Yesus, baik yang rohani Tuhan pulihkan, sehingga luka-luka batin kami dipulihkan, disembuhkan. Yang tersesak Tuhan berikan kelegaan, yang dalam pergumulan yang berat Tuhan dalam kehidupan kami, Kau telah berikan kekuatan dan jalan keluar. Kami yang percaya, kami mau tetap terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami membalas kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan kami Tuhan. Oh, memuji menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan, mencari wajah-Mu dengan firman-Mu ya Bapa. Karena Tuhan Yesus, perkataan-Mu Tuhan Yesus yang berikan kemenangan. Untuk itu kami mau semua, kami tanggalkan semua beban berat kami, apapun yang kami rasakan hari ini di dalam nama Yesus. Engkau yang ajaib, Engkau yang perkasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang dalam keadaan tertekan Tuhan berikan kelepasan. Dan kami percaya tidak ada satupun yang bisa Tuhan dapat, Tuhan Yesus dapat melawan orang-orang yang percaya. Kau membela, Kau berikan kemenangan, dan Kau berikan penghiburan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyanyikan pujian yang terindah, yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ya, inilah pujian kami Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Haleluya Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan, amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu Tuhan. Ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur kami yang benar, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Oh Yesus, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, walaupun sedetik apapun kami membutuhkan-Mu Tuhan Yesus. Inilah pujian kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Hidup tanpa-Mu ku tak dapat hidup. Ku tak
tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas darimu Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Amin Tuhan. Pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan buat kami yang percaya kepadamu. Tak dapat hidup bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami lepas darimu, aku lepas darimu. Kaulah pokok anggur keselamatan kebenaran kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ya Tuhan Yesus, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Amin Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan. Kaulah pokok anggur kami, kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Bapa, ini pujian yang kami naikkan bersama dengan anak-anak-Mu. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba memegang firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema hidup dalam terang, ya. Saudara, kita akan membaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Kita akan baca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, saudara, apakah tanda seorang hidup dalam terang? Di dalam firman Tuhan tadi kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Dikatakan, tapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya, saudara, yang pertama adalah tanda seorang hidup dalam terang, yaitu hidup rukun satu sama lain, ya. Saudara, itulah tanda orang yang hidup di dalam terang, ya. Dikatakan firman Tuhan, saudara, bahwa seorang yang hidup dalam terang, dia hidup rukun satu dengan yang lain, ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9 mengatakan demikian.
Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang, ya. Jadi orang yang hidup dalam terang, saudara, dia dapat hidup rukun satu dengan yang lainnya, ya. Dan sebaliknya, kalau di dalam hatinya ada kebencian, firman Tuhan katakan bahwa ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang, ya. Saudara, itu yang firman Tuhan katakan, bahwa orang yang hidup dalam terang, dia terbebas dari kebencian di dalam hati, ya. Sebaliknya, dia dapat hidup rukun satu dengan yang lain, dengan sesama, ya saudara. Itulah tanda seorang hidup di dalam terang, ya. Nah saudara, yang kedua adalah tanda seorang hidup dalam terang adalah dia hidup dalam kebenaran, ya. Kita baca di ayat yang sebelumnya, dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa Allah itu adalah terang, ya. Dan setiap orang yang menyebut dirinya bahwa ia hidup dalam terang, firman Tuhan katakan bahwa ia harus hidup dalam kebenaran, ya. Kalau dia hidup dalam kebenaran, itu tanda yang kedua, ya saudara, hidup dalam kebenaran. Kalau dia hidup dalam dosa, maka dia tidak boleh berkata bahwa dia hidup dalam terang, karena di dalam dia, saudara, tidak ada, ya saudara, dosa, ya saudara, ya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang hidup dalam terang, dia hidup dalam kebenaran, ya. Dia tidak boleh mengatakan bahwa sementara dia hidup dalam dosa, saudara, dia hidup dalam terang, ya. Saudara, demikian juga kalau kita berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus, ya anak-anak Tuhan, maka kita pun harus hidup mengikuti jejak daripada Tuhan, ya, yang hidup dalam kebenaran, ya. Oleh karena itu biarlah saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Kalau ada dosa, ya kita masih hidup dalam kegelapan, ya, dan tidak ada seorang pun yang hidup dalam kegelapan yang diselamatkan. Oleh karena itu saudara, tinggalkan perbuatan dosamu dan akui segala dosa kita di hadapan Tuhan, supaya hidup kita boleh dibenarkan oleh Tuhan, diampuni dosa-dosa kita, dan kita boleh melangkah untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Itulah tanda yang kedua. Yang pertama adalah hidup rukun satu dengan yang lain. Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Itu yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Hal yang ketiga, orang yang hidup dalam terang adalah mengaku dosa di hadapan Allah, ya. Di dalam ayat yang ke-9 mengatakan demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatannya. Saudara, orang yang hidup dalam terang bukan berarti dia tidak dapat jatuh dalam dosa, ya. Namun, saudara, orang yang hidup dalam terang, dia segera mengakui dosa-dosa yang dia lakukan dan dia boleh bertobat meninggalkannya, ya. Tidak ada dosa yang dia sembunyikan, ya saudara, di dalam hatinya, ya. Tidak ada dosa yang tersembunyi di dalam hatinya, ya, karena dia tahu bahwa Allah adalah terang, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah, ya. Oleh karena itu kita harus, saudara dan saya, siap
beri pertanggungan jawab kita di hadapan Tuhan ya pada hari penghakiman Tuhan ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh saudara kita selalu renungkan ya, supaya saudara dan saya ya diselamatkan, karena orang yang diselamatkan adalah orang yang hidup di dalam terang. Yang pertama adalah orang yang hidup rukun dengan satu dengan yang lain ya, tidak ada kebencian, kepahitan hati ya saudara di dalam hatinya ya. Orang yang membenci saudaranya, firman Tuhan katakan dia masih hidup di dalam kegelapan ya, bahkan dikatakan dia seorang pembunuh manusia, dan tidak ada seorang pembunuh yang dapat memiliki hidup yang kekal ya. Oleh karena itu, kalau saudara dan saya masih memiliki kebencian, sakit hati, segera tuh ya firman Tuhan ingatkan kita untuk kita boleh mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita ya. Saudara, yang kedua adalah saudara, firman Tuhan katakan kita hidup dalam kebenaran ya. Saudara, tidak lagi kita hidup dalam dosa ya. Saudara, mungkin kita bisa jatuh dalam dosa, namun kita segera bangkit, bertobat dan mengakui segala dosa kita ya. Yang ketiga tadi, saudara, kita mengaku dosa. Artinya adalah saudara, kita tidak menyembunyikan apa yang ada dalam diri kita, karena kita tahu Allah adalah terang. Tidak ada yang dapat tersembunyi di hadapannya. Bahkan saudara, apa yang ada dalam hati saudara Tuhan tahu ya. Oleh karena itu, biarlah kita boleh terbuka di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa saudara dan saya di hadapan Tuhan ya saudara, apapun dosa yang kita lakukan, agar saudara dan saya menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, dan kita akan menyanyikan satu pujian saudara. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Katakan, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpamu. Tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih buat pagi hari ini yang kami boleh hidup di dalam terang, sebab Engkau Allah kami adalah Allah terang adanya. Di dalam Engkau tidak ada kegelapan. Biarlah kami tidak lagi hidup dalam kegelapan, kami tidak lagi hidup dalam dosa yang membawa pada kematian. Kalau saat ini ada di antara kami anak-anak yang masih hidup dalam dosa, saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, curahkan pertobatan bagi kami,
dan kami mau bertobat merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu, agar kami diselamatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih menyimpan kepahitan, kebencian, sakit hati, maka saat ini firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh berdamai dengan memberikan pengampunan dan mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni kami. Karena firman-Mu katakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya dia adalah seorang pembunuh manusia, dan tidak ada seorang pembunuh yang dapat memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena itu kami berdoa Tuhan, sebagaimana kami menerima pengampunan daripada-Mu, demikian juga kami melepaskan pengampunan kepada saudara-saudara kami, apapun kesalahan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami boleh hidup berdamai dan hidup rukun satu dengan yang lain, karena di dalam kerukunan kami percaya Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami sebagai anak-anak terang, biar kami terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang kami sembunyikan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, sehingga dosa sekecil apapun kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Demikian juga dalam mengalami pergumulan dalam pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi kami anak-anak-Mu. Demikian mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Mulai daripada kami boleh bertobat dan kami boleh berubah, sehingga kami boleh melihat perubahan yang besar terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Jamah hati kami, bahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dalam keadaan aman, dalam bersatu. Tuhan mengutamakan persatuan bangsa, dan mengalami juga kami akan menghadapi tahun politik. Biarlah pemimpin yang Tuhan tetapkan ya Tuhan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memimpin bangsa ini ke depan. Kami juga berdoa buat konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Kami berdoa ya Tuhan, pihak-pihak mereka yang Tuhan mengalami kehilangan dalam keluarga mereka masing-masing, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan ya Tuhan. Terlebih Tuhan curahkan roh pertobatan kepada bangsa-bangsa, sehingga mereka semua berbalik dari kehidupan mereka yang lama, dan mereka boleh datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau yang menyatakan kuasa-Mu terlebih kepada bangsa Israel ya Tuhan, supaya mereka pada akhirnya mereka boleh bertobat dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memegang kendali bangsa-bangsa ya Tuhan. Dengan itu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anugerah kasih setia Tuhan boleh turun atas mereka, dan roh pertobatan Tuhan curahkan kepada mereka, sehingga mereka boleh berdamai satu dengan yang lain ya Tuhan. Tidak lagi saling membunuh satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mau menerima berkat daripada-Mu dalam nama Yesus. Saudara, angkat hatimu menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, hiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya.
Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara. Demikian mesbah doa pagi. Kalau saudara diberkati, share pada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.